Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang menjelang malam ya para pejuang cuan. Gimana kabar kalian di petang menjelang malam ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat semua ya, dan saya doakan sukses semua buat kalian. Amin. Mantap jiwa ya. Dan tetapi kan kawan, secangkir kopi harus selalu ada buat menemani kesempatan di petang menjelang malam hari ini teman-teman ya. Dimana kalau kita update bersama-sama ya untuk kinerja daripada sektor kripto, perkembangan ya petang kali ini teman-teman ya. Untuk market cap udah mulai recover tipis-tipis teman-teman ya, kali ini berada di area 2,23 triliun dolar. Sedangkan Fair and Bid Index ya untuk beberapa hari ini masih stay gitu ya di area 51 teman-teman ya. Sedangkan kalau kita lihat untuk price-nya Bitcoin sendiri teman-teman kali ini udah di area 63.500-an. Semoga nanti malam lah ya kita bisa melihat gitu grow up daripada si Bitcoin ini jebol di area 65.000 ya. Kalau si Bitcoin ini jebol di area 65.000 teman-teman, maka di sini kita akan melihat nih potensi daripada altcoin akan mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Oke. Tapi kalau Bitcoin masih bermain-main aja di area 62, 63, 62, 63 gitu teman-teman ya, maka kita ya nggak akan melihat ya altcoin ini mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Paling kenaikannya ya seperti ini gitu teman-teman ya. Oke, dimana kalau kita mengacu pada memes coin juga teman-teman ya, di sektor memes sendiri untuk kinerja harga ya, ini untuk Dogecoin, Shiba, PP, WIF dan Floki ini udah mulai recover ya, udah mulai recover teman-teman. Terus kalau kita lihat untuk Bong sendiri juga udah mulai recover. Popcat mengalami koreksi setelah dia mengalami kenaikan 33% dalam seminggu terakhir. Di sini Miu masih crew up teman-teman dengan 8%-nya ya, dan Dox ini mulai untuk recover juga, dan semoga saja Dox ini bisa recover ya. Nah, di kesempatan kali ini teman-teman ya, sesuai permintaan dari rekan-rekan semua lah untuk dibahaskan tentang perkembangan daripada si Dox ya teman-teman ya. Kalau saya pribadi teman-teman masih nge-hold daripada Dox ya, masih ada yang saya hold teman-teman ya. Entah kalau kalian semua apakah udah dijual semua karena udah banyak yang JP juga dari Dox ya. Ada yang 20 juta, 30 juta, bahkan lebih dari itu 50 juta juga ada ya. Seperti itu ya, saya ucapkan selamat lah buat kalian yang CP daripada Dox. Cuman teman-teman ya, yang perlu kita ketahui kenapa saya masih bertahan, masih nge-hold daripada Dox ya, karena memang kita akan melihat nanti bagaimana utilitas daripada Dox ini dibangun ya, seperti stikernya nanti teman-teman ya, yang dimana udah digembar-gemborkan oleh Pavel Durov waktu itu ya kan, dan semoga saja teman-teman dalam waktu dekat juga udah bisa launching, dan di sini pun disentil juga gitu sama co-founder daripada si Bloom gitu teman-teman ya. Salah satu pemicu pendorongnya itu. Yang kedua adalah dari segi market teman-teman ya. Nah, di mana dari segi market sendiri teman-teman ya, kita mengetahui lah ya bahwasanya raja terakhir udah ngelisting daripada si Dox ini, yaitu Binance teman-teman. Cuman yang perlu kita ketahui teman-teman ya, di sini masih ada beberapa exchange patih ya, yang dimana belum melisting daripada si Dox. Contohnya apa? Robinhood ya, terus Coinbase baru di market derivatifnya aja, Kraken. Nah, kita belum melihat teman-teman ya mereka bertiga ngelisting daripada si Dox ini. Makanya saya masih ada harapan nih ketika seperti Coinbase, terus si Robinhood atau Kraken gitu melistingkan si Dox ini ke dalam market spotnya, pasti juga akan ada kenaikan harga gitu ya. Jadi masih positif gitu teman-teman, masih ada harapan ya kan. Cuman ya kalian harus tetap disclaimer ya, harapan saya belum tentu menjadi harapan kalian juga gitu kan. Nah, itu poin kedua. Poin ketiganya teman-teman, di sini ada updatean terbaru tentang Dox nih. Yuk kita bahas. Nah, pada tanggal 20 kemarin ya teman-teman ya, sekitar 23 kemarin ya, airdrop Dox itu udah resmi berakhir teman-teman ya. Sistem klaim yang notabene yang kemarin-kemarin belum bisa itu udah berakhir gitu ya kan. Nah, jadi di sini teman-teman ada sekitar 1,1% akan dikirim ke pengguna, dan itu saja. Nah, lebih dari 20,5 juta pengguna menerima token mereka secara on-chain melalui Telegram wallet dan berbagai cek, sekitar 20,5 juta pengguna. Sedangkan yang eligible untuk si Dox ini sekitar
sekitar 40 sekian juta, ya kan? Nah, jadi di sini yang menerima daripada airdrop docs ya kalau menurut statement ini sekitar 20,5 juta pengguna. Nah, ini menarik teman-teman. Nanti ada poin pentingnya nih ya. Dimana kalau kita lihat melalui Telegram Wallet ya dan di berbagai exchange dengan total airdrop lebih dari 380 miliar token yang udah diterima oleh para komunitasnya. Sekarang saatnya bagi komunitas untuk memutuskan nasib token yang tersisa. Nah, ini maksudnya memutuskan adalah apakah token yang tersisa ini teman-teman ya, ada 3 pilihan yang harus kalian tentukan. Oke, kita bahas. Nah, jadi di sini apa yang harus dilakukan untuk sisa docs yang belum diklaim? Oke, kan masih ada tuh yang belum diklaim. Tentunya yang belum diklaim juga masih banyak gitu teman-teman ya. Dimana kamu yang memberitahu kami. Jadi tim itu ngikutin daripada komunitasnya ya. Komunitasnya ingin ini ya dengan suara terbanyak nanti diikutin gitu ya. Jadi masing-masing dari Anda mempunyai kesempatan untuk memilih satu dari 3 pilihan. Oke, jadi di sini ada 3 pilihan nih teman-teman ya. Yang pertama adalah untuk membakar sisa token yang tidak diklaim ya. Ini pilihan pertama itu untuk di burning. Yang kedua didonasikan token untuk amal teman-teman ya. Yang ketiga, tambahkan ke kas untuk pengembangan di masa mendatang. Oke, kalau ditambahkan ke kas teman-teman ya untuk pengembangan di masa mendatang, mungkin untuk menggarap proyek-proyek yang mungkin akan diciptakan oleh tim docs gitu teman-teman ya. Entah nanti bisa buat ya mendaftar ke exchange gitu teman-teman, atau membuat utilitas baru untuk docs kayak gitu teman-teman. Jadi ini menarik nih, sisanya masih banyak ya. Token yang seharusnya dibakar akan dibakar tepat setelah pemungutan suara berakhir. Oke, token amal dan pengembangan akan diberikan dan dirilis secara bertahap sepanjang tahun. Setiap suara dihitung dan menyenangkan. Oke, jadi ayo. Nah, jadi untuk kalian semua silakan tentukan pilihan kalian. Kalian ingin di burning kah token sisanya ini, atau kalian ingin didonasikan gitu teman-teman, atau ingin pengembangan ya untuk disimpan ke dalam kas untuk pengembangan di masa mendatang si docs ini teman-teman ya. Dan untuk mengikuti votingnya sendiri teman-teman, kalian bisa masuk ke bot tele daripada si docs ya. Ketika kalian garap airdrop docs itulah ya, kalian masuk di sini. Di sini ada 3 pilihan teman-teman, di mana donate to sisanya ya future development teman-teman, ini untuk pengembangannya nanti, dan ada burning di paling bawah gitu ya. Di sini kalau dari segi suara komunitas, sekitar untuk donasinya itu sekitar 2,2 miliar suara teman-teman yang memilih untuk apa? Mendonasikan sisa airdropnya. Terus di sini future development teman-teman sekitar 2,4 miliaran teman-teman ya. Terus di sini untuk burning sekitar 1,5 miliar. Nah, kalau menurut saya pribadi, semua pilihan kita dihitung ya, semua pilihan kita dihitung. Itu statement daripada docs ya. Kemungkinan nih ya, semisal finalnya ini udah final gitu ya untuk votingnya. Semisal voting daripada donation itu dapat 2,2 miliar, mungkin senilai itu docs akan didonasikan. Terus untuk pengembangan ya dan developnya gitu teman-teman dapat sekitar 2,4. Mungkin 2,4 miliar token docs tersebut teman-teman akan digunakan untuk pengembangan di masa mendatang. Terus ada burning sekitar 1,5 miliar, mungkin itu yang akan dimasukkan ke dalam alamat pembakaran. Jadi dibagi gitu ya kalau menurut statement kata-kata yang ada di komunitasnya docs ya, seperti itu teman-teman. Karena di sini nggak ada persentase, hanya nilai token docs-nya aja teman-teman. Di mana tap to the part of ya. Jadi di sini ada sekitar 11,6 miliar docs ya teman-teman ya, yang notabene siap untuk dilaksanakan gitu ya. Jadi buat kalian semua tentukan pilihan ya. Kalau saya pribadi sih ya mau di burning, mau untuk pengembangan atau donasi, nggak masalah teman-teman ya. Yang penting ya kedepannya sih saya masih yakin bahwasanya docs ini bisa grow up kembali meskipun saat ini turun ya. Rata-rata airdrop seperti itu teman-teman, rata-rata seperti itu. Dia mengalami kenaikan pasca listing, habis itu turun. Kenapa? Karena orang mayoritas menjual dari kepemilikan airdropnya gitu ya. Dan nanti kalau orang-orang udah ngejual semua ya, secara konsisten, secara step by step pasti akan recover juga gitu ya. Oke, mungkin ini dulu, semoga bermanfaat dan salam cuan.